Enggak mana? Enggak. Enggak kan, Pak? Enggak dikunci. Enggak tahu. Itu mau mana dulu situ loh. Mobil dulu. Dulu yuk.
Shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang di dalam Tuhan. Selamat siang. Ya, yang ada di rumah, shalom. Pada saat siang hari ini kita akan mulai ibadah kita. Pada saat ini ya, supaya kita bisa beribadah dengan baik, mari kita bersama-sama menyembah dan meninggikan Tuhan di tengah situasi yang belum baik ini, tetapi tidak menyurutkan kita untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Mari persiapkan hati kita, kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada saat siang hari ini.
Man, ki wong-wong ora mlebu. Apa sama lain? Yesus wanita di bawah kaki sampai hati ku menutup mata tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan makhluk kehidupanku tetap setia Nanti saya mohon Mbak Ririn Sukorjo memimpin doa untuk mulai ibadah pada saat siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan pada saat siang hari ini kembali kami berkumpul. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau layakkan setiap hati kami pada saat siang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin jalannya ibadah kami pada saat siang hari ini. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang berbicara kami melalui hamba-Mu Tuhan, hingga pada saat siang hari ini, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada saat siang hari ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetap semangat memuji Tuhan. Shalom, di sini banyak sekali yang bergabung. Puji nama Tuhan, biarlah nama Tuhan kita tinggikan. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi
biar bumi akan terang, biar bulan bercahaya, biar langit akan berkobar, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang diberikannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Kita padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam hati. Tambah padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam hati. Yesus jangan tinggal, semakin tinggal. Oh, hanya antara Allah dan aku. Pucat tambah dan dalam, tambah dan dalam, tambah dan dalam hati. Pucat tuh cinta, tambah dan dalam, tambah dan dalam, tambah dan dalam hati. Pucat tambah dan dalam, tambah dan dalam hati. Yesus jangan tinggal, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Pucat tambah dan dalam, tambah dan dalam hati. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Jangan hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Ya, pada saat siang hari ini saya beri waktu bagi yang ingin bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi pada saat siang hari ini, biarlah Tuhan memberkati kita mungkin selama beberapa minggu ini. Ya, silakan monggo yang ingin bersaksi. Ada yang ingin bersaksi? Bapak Ibu di sini yang di gereja? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari meskipun ya dalam keadaan situasi yang tidak baik, dalam ibadah yang berbeda, kita tetap beribadah karena Tuhan kita Yesus baik. Haleluya. Bersamamu Bapa, melewati semua. Kau ada sama di setiap musim, di setiap musim. Tak pernah kekuatan di jiwa adalah bersama.
kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Bahwasannya Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk berkumpul. Meskipun melalui kelompok kecil ini ya Tuhan. Siang hari ini ya Tuhan kami rindu, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami, urapi setiap hati kami, urapi setiap pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Tutup kudus kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau sendiri yang beracara. Sehingga Engkau sendiri yang senantiasa memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua dapat diberkati ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu yang indah ini ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saya beri judul mengubah kutuk menjadi berkat. Ayat bacaan kita ya judulnya adalah mengubah kutuk menjadi berkat. Kita baca ayat firman Tuhan kita di Ulangan 23 ayat 5. Ulangan 23 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena apa? Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi di sini Tuhan mampu mengubah kutuk itu menjadi berkat. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita mengasihi kita. Jadi di terjemahan yang lain, ya, di sini di Alkitab yang terbuka saya bacakan di terjemahan lain, di sini dikatakan Tuhan Allahmu tidak mendengarkan apa yang diminta Bileam, akan tetapi Tuhan telah membalikkan kutuk menjadi berkat bagimu. Di sini lebih jelas bahwa kutuk itu bisa dibalikkan Tuhan menjadi berkat. Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, pada saat siang hari ini ya, kita belajar bagaimana kutuk itu diubah menjadi berkat. Nah, di ayat ini dikatakan bukan hanya diubah, tetapi membalikkan kutuk itu menjadi berkat. Jadi kutuk dan berkat adalah dua kata yang berlawanan. Jadi kutuk dan berkat itu kata yang berlawanan. Yang satu kutuk, yang satu berkat, itu beda. Ya, saling berlawanan. Kutuk itu menggambarkan apa? Kutuk itu menggambarkan penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, sakit penyakit yang mengerikan, bahkan kematian dengan cara-cara yang mengerikan. Jadi kutuk itu adalah penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, sakit penyakit yang mengerikan, bahkan kematian dengan cara-cara yang mengerikan. Itu kutuk. Sementara berkat itu menggambarkan hidup dalam kebebasan. Yaitu apa? Menikmati sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan yang dari Tuhan. Jadi berkat itu menikmati sukacita. Ada damai sejahtera dan ada kelimpahan dari Tuhan, itu berkat. Tetapi Alkitab tidak menyatakan kemiskinan dan penderitaan itu selalu identik dengan kutuk. Jadi kalau kita miskin, kalau kita menderita, belum tentu itu kutuk. Atau kekayaan selalu identik dengan berkat. Kalau kita kaya, kita itu diberkati, belum tentu. Jadi kita harus tahu pada saat siang hari ini bedanya kutuk dengan berkat. Supaya kita tahu. Ya. Memiliki harta yang banyak tak selamanya berarti diberkati. Punya harta banyak.
Tidak selalu itu diberkati. Dan memiliki harta sedikit tidak selalu itu kena kutu. Hati-hati, kita harus tahu. Jadi orang yang banyak hartanya belum tentu diberkati. Karena apa? Ukuran berkat itu adalah hati. Jadi meskipun kita kaya, kita berkelimpahan, tetapi hati kita tidak bersuka cita, kita belum diberkati. Jadi berkat yang berkelimpahan adalah hati yang sukacita dan damai sejahtera. Itu berkat. Meskipun kita nggak banyak harta, meskipun kita hanya sederhana, tetapi kalau kita penuh sukacita, itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi berkat itu tidak identik dengan kita kaya. Ya. Kenapa begitu? Artinya bisa saja seseorang memiliki harta banyak, tetapi jika orang tersebut tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera, dalam hidupnya selalu merasa khawatir, dalam hidupnya tidak pernah merasa cukup, kurang terus meskipun sudah kaya, tapi kurang terus, itu belum diberkati. Jadi orang yang diberkati itu adalah orang yang ada damai sejahtera, meskipun makan pakai sambal saja. Itu berkat. Dirasakan sukacita di dalam hati kita. Nah, di bacaan kita tadi, di ulangan tadi dikatakan pada waktu itu terjadilah perang antara bangsa Israel dan bangsa Moab. Ya. Ada perang antara bangsa Israel dan bangsa Moab. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati, sedangkan bangsa Moab adalah bangsa yang dikutuk Tuhan. Moab adalah bangsa yang dikutuk Tuhan. Ya, di Ulangan 23 ayat 3 dikatakan di sana, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun, bahkan keturunannya itu dikutuk Tuhan, tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Itu Moab. Jadi pada waktu itu terjadi perang antara bangsa Israel dan bangsa Moab. Moab pada waktu itu takut dengan bangsa Israel. Kenapa takut dengan bangsa Israel? Karena bangsa Israel jelas diberkati Tuhan. Moab kenapa tahu bahwa Israel diberkati Tuhan? Karena Moab itu masih ada keturunan dari Israel. Moab itu adalah keturunan dari Lot. Ya, sedangkan Israel adalah keturunan dari Abraham. Jadi masih keponakannya Abraham sebetulnya. Moab pada waktu itu berperang melawan Israel. Tetapi Moab sangat takut pada waktu itu. Karena apa? Karena bangsa Israel jumlahnya sangat banyak. Di sini dikatakan di Bilangan 23 ayat 3. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya sangat banyak. Lalu Moab dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Jadi Moab ini sebenarnya takut dengan orang Israel. Tahu bahwa Israel ini sangat diberkati Tuhan. Dan Tuhan melindungi bangsa Israel. Maka dengan segala cara bangsa Moab membayar Bileam supaya mengutuk bangsa Israel. Jadi supaya Moab menang, bangsa Moab membayar Bileam supaya mengutuk bangsa Israel. Di Bilangan 22 ayat 6 di situ dikatakan, karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu. Ya, jadi Balak ini, rajanya Moab ini tahu bahwa Bileam ini, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Ya, jadi sebetulnya tahu. Jadi pada waktu itu bangsa Israel berkemah di daerah Moab di seberang sungai Yordan. Raja Moab bernama Balak takut. Maka Balak itu merekrut atau membayar tukang tenung, tukang santet yang terkenal atau istilahnya dukun pada waktu itu, ya, nyewa dukun yang namanya Bileam. Menyewa tukang tenung, tukang santet, dukun yang bernama Bileam. Bileam ini mempunyai kesaktian yang luar biasa.
memiliki kesaktian yang luar biasa. Jadi siapa yang diberkati Bileam, dia beroleh berkat. Dan siapa yang dikutuk Bileam, dia kena kutuk. Kenapa begitu? Iblis bisa melakukan hal yang sama. Itu adalah tipu-tipu iblis. Jadi iblis itu bisa menyembuhkan, iblis itu bisa membuat kita kaya, tetapi hanya sementara. Bileam pun juga begitu. Bileam ini dukun yang sangat terkenal, dia bisa memberkati orang, dia bisa mengutuk orang, terkenal pada waktu itu. Pada waktu itu sangat terkenal. Nah, pada waktu itu Balak membawa Bileam supaya mengutuki bangsa Israel. Yang pertama, Balak membawa Bileam ke Bukit Baal. Yang pertama, Balak membawa Bileam. Bileam ini adalah dukun yang sakti tadi. Membawa ke Bukit Baal. Balak itu Raja Moab memperlihatkan perkemahan bangsa Israel. Yaitu supaya apa? Kemudian Balak berkata kepada Bileam, kutuklah bangsa Israel itu bagiku. Jadi Bileam disuruh mengutuk bangsa Israel. Ketika Bileam mau mengutuk bangsa Israel, Tuhan menaruh perkataan berkat di dalam mulut Bileam. Bileam ini dukun loh. Ya, Bileam ini dukun. Tetapi di sini Tuhan menaruh perkataan berkat kepada Bileam. Di Bilangan 23 ayat 8. Bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Jadi Bileam ini malah memberkati bangsa Israel, bukan mengutuki. Karena apa? Karena Tuhan menaruh perkataan berkat di dalam mulut Bileam. Kemudian Balak marah, Raja Moab ini marah. Apa-apaan ini Balak? Kamu aku bayar mahal. Tetapi kenapa kamu tidak mengutuk bangsa Israel, tetapi malah memberkati bangsa Israel? Jadi Tuhan mengubah kutuk dari mulut Bileam ini menjadi berkat. Terus yang kedua Balak akhirnya ya sudahlah. Ya sudah, kalau gitu dibawalah Bileam ke padang pengintai di tempat yang lain, dibawa ke tempat yang lain. Balak kembali memperlihatkan perkemahan bangsa Israel. Jadi Balak kembali memperlihatkan perkemahan bangsa Israel kepada Bileam. Ya, pikir Balak mungkin dari tempat lain, ya mungkin pikirnya dari tempat lain Bileam bisa mengutuk bangsa Israel. Jadi kemudian Balak berkata kepada Bileam, kutuk bangsa ini bagiku, kutuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel celaka, supaya bangsa Israel menderita. Ini yang dikatakan Balak kepada Bileam. Bileam adalah dukun yang terkenal. Ya, tentu bisa saja Bileam mengutuk bangsa Israel. Nah, waktu Bileam mau mengutuk bangsa Israel, Tuhan kembali menaruh perkataan berkat. Ya, ketika Bileam mau mengutuk bangsa Israel, Tuhan kembali menaruh perkataan berkat di mulut Bileam. Di Bilangan 23 ayat 20 di situ dikatakan, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikkannya. Ya, dukun pun diperintah Tuhan bukan untuk mengutuk tapi untuk memberkati. Ini luar biasanya Tuhan kita. Di sini apa? Apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Bila Tuhan sudah memberkati, siapapun termasuk dukun-dukun, tukang sihir, tenung, tidak bisa membalikkannya. Di sini firman Tuhan jelas dikatakan di Bilangan 23.
Ya, ayat yang selanjutnya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ingat, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Jadi di sini jelas firman Tuhan. Kabar baik buat kita semua. Ya, di sini anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kutuk, mantra, santet, hipnotis tidak ada yang mempan pada kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Jadi orang yang sudah diberkati Tuhan itu kutuk tidak mempan, mantra tidak mempan, santet tidak mempan, hipnotis tidak ada yang mempan. Jadi kenapa kita perlu takut menghadapi situasi dunia ini? Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, pasti ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan pada saat siang hari. Jadi kalau ada orang-orang yang membicarakan kita, berbicara yang jahat tentang kita, untuk tujuan untuk menjatuhkan kita, entah karena iri, apapun karena kita sedang naik, atau kita sedang diberkati, jangan khawatir. Ingat baik-baik, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Ingat baik-baik, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita kecuali Tuhan. Karena apa? Tuhan bisa menjatuhkan dan membangkitkan kita. Jadi di Ulangan 28 ayat 7b, di sini perlu kita ingat. Ini supaya menjadi pegangan kita. Ulangan 28 ayat 7b, di sini dikatakan, bersatu jalan mereka menyerang engkau. Mungkin ada sekelompok orang, mungkin ada sekelompok yang berusaha menyerang kita. Tetapi maka bertujuh jalan mereka akan lari daripada. Tuhan akan jadikan mereka tercerai-berai. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan di sini jelas. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Demikian juga dengan Bileam. Bileam pada waktu itu disuruh, dibayar mahal oleh Raja Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengubah mulut Bileam ini menjadi berkat. Jadi berkat. Terus yang ketiga, jadi Balak ini tentunya marah. Raja Moab ini marah kepada Bileam. Bileam, kenapa engkau tidak mengutuki bangsa Israel, tetapi engkau malah memberkati bangsa Israel? Ini dukun yang terkenal, yang dibayar mahal oleh Raja Moab supaya mengutuki bangsa Israel. Tetapi malah 2 kali sudah memberkati Israel. Terus yang ketiga, Balak membawa Bileam ke Gunung Peor. Balak kembali memperlihatkan perkemahan bangsa Israel kepada Bileam. Jadi Balak berpikir, Raja Moab ini berpikir bahwa dari tempat ini Bileam, dukun yang terkenal itu, bisa mengutuk bangsa Israel. Jadi pindah tempat lagi, pindah ini. Jadi tanahnya di tempat sini mungkin mantranya mandi, ya, mungkin perkataannya mandi. Kemudian Balak berkata kepada Bileam. Kemudian Balak berkata kepada Bileam, ya, di situ dikatakan, kutuklah bangsa ini. Jadi Balak menyuruh kembali ketiga kalinya supaya Bileam mengutuk bangsa Israel. Jadi 3 kali Bileam disuruh mengutuk bangsa Israel, tetapi 2 kali Bileam memberkati, malah memberkati bangsa Israel. Di Bilangan 24 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel,
Ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Jadi ketika Bileam itu senang memberkati, dilihatnya baik, ternyata memberkati ini dukun loh. Dukun itu harusnya mengutuk, tetapi di sini malah dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Ia tidak lagi mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi apa? Bileam ini menghadapkan mukanya ke arah depan, ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat, apa yang dilihat? Orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka apa? Maka roh Allah menghinggapi Bileam. Roh Allah menghinggapi dukun itu atau tukang santet itu, tukang tenung itu. Dihinggapi dengan roh Allah di situ. Setelah melihat ke depan, Bileam melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Jadi apa maksudnya? Kita perhatikan baik-baik di sini. Dikatakan bahwa Bileam itu memandang ke depan. Bileam itu dukun memandang ke depan dan melihat orang Israel itu berkemah menurut suku mereka. Ya, jadi orang Israel itu berkemah menurut suku mereka. Kita bisa lihat gambarnya, ya kita bisa melihat di dalam Alkitab. Bagaimana caranya Allah, ini cara Allah mengatur tentara-tentara Israel dalam berkemah. Di Bilangan 2, di situ dikatakan bahwa yang menyebabkan Israel selalu menang adalah cara mereka berkemah. Cara mereka berkemah kita bisa lihat di Bilangan 2. Ini yang menyebabkan kenapa kutuk tidak bisa datang kepada bangsa Israel. Cara berkemahnya itu membuat kutuk tidak bisa datang kepada bangsa Israel. Sebetulnya bagaimana sih caranya berkemah ya, bangsa Israel? Mereka berkemah menurut suku-suku mereka, yaitu timur, selatan, barat, utara, mengelilingi kemah pertemuan. Jadi mereka berkemah itu timur, selatan, barat, utara, mengelilingi kemah pertemuan. Jadi Bileam itu memandang ke depan, mau mengutuk, ya, tetapi dia melihat cara bangsa Israel berkemah, dia nggak jadi mengutuki. Dia melihat di sini. Nah, apa yang dilihat Bileam? Yang dilihat Bileam adalah cara mereka berbaris adalah membentuk formasi salib. Membentuk formasi salib. Dengan kata lain, Bileam melihat perkemahan bangsa Israel itu dari sudut pandangnya Allah. Ini merupakan gambaran tentang kita yang ada di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus mau dikutukin orang tetap tidak bisa. Karena apa? Ada salib di dalam hidup kita. Ada pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Perhatikan bangsa Israel. Itu bukan orang yang sempurna, bangsa Israel itu. Bangsa Israel itu kayak kita. Ya, jadi kalau kita turun ke perkemahan bangsa Israel, di situ juga ada sungut-sungut, ada ngedumel, ya, ada komplain, ada protes, ada suka ngomongin orang, gosipin, dan lain sebagainya. Itu bangsa Israel. Tetapi kenapa kenyataannya mereka tidak ada kutuk yang bisa datang kepada mereka. Dan kalau ada kutuk yang datang kepada mereka, kutuknya Tuhan ubah jadi berkat. Karena ada salib, formasi kemahnya itu membentuk salib. Kalau di dalam hidup kita, keluarga kita, ada salib Kristus di situ. Ada kehidupan pengorbanan Kristus. Kutuk tidak bisa datang kepada kita. Dan inilah yang merupakan gambaran kita yang ada di dalam Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, inilah yang terjadi pada kita. Kenapa? Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Jadi Tuhan menebus itu
Karena Yesus itu menjadi kutuk, sehingga kutuk itu ditebus oleh Yesus sendiri. Karena apa? Dikatakan di situ, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan yang menanggung kutuk itu, sehingga kita orang yang terkutuk ini menjadi orang yang diberkati Tuhan. Menjadi orang yang diberkati Tuhan. Jadi ada salib di dalam keluarga kita, sehingga kita selamat ya, dari kutuk Tuhan. Jadi kesimpulan pada saat siang hari ini, saya tidak mau perpanjang. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Yang pertama adalah Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Orang lain mungkin merencanakan kejahatan atau kutuk, tetapi Tuhan mampu mengubah kita menjadi berkat. Mungkin orang lain merencanakan hal yang jelek, orang lain merencanakan hal yang buruk tentang kita. Ingat, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Terus yang kedua, Tuhan memberikan rasa takut akan Tuhan kepada orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Bileam ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia diberi rasa takut. Sehingga apa? Sehingga Bileam tidak melakukan hal yang jahat. Padahal Bileam ini dibayar untuk menjahati bangsa Israel. Tetapi Tuhan ubah itu semua, sehingga apa? Bileam ini dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Tidak membuat celaka, tapi malah memberkati di situ. Itu yang Tuhan lakukan. Terus yang ketiga, Tuhan bisa memakai orang yang percaya, bukan orang yang percaya untuk memberkati. Jadi Bileam ini bukan orang yang percaya, tetapi Tuhan pakai untuk memberkati bangsa Israel. Demikian juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita. Terus yang terakhir, yang keempat adalah, jadi kalau kita dipakai untuk memberkati atau menjadi berkat, berkatilah terus. Kalau kita ini dipakai Tuhan untuk memberkati, berkatilah terus. Kita berkati terus, jangan berhenti memberkati orang. Maka kita akan menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya. Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji semangat. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya.
Kita berdoa nanti, saya mohon Mbak Narimo berdoa untuk firman Tuhan. Kembalilah Bapa kami mengucap syukur. Sebelumnya Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengajak para saudara-saudari di mana saudara berada, berkelompok dan kelompok. Mari kita merenungkan, merasakan atas kebenaran firman ini, supaya kita bisa melakukan dan bisa menerima dengan seutuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa saat ini telah berfirman, dua hal yang harus kita renungkan dan kita terima adalah kutuk dan berkat. Kutuk bermaksud di dalam kehidupan orang-orang yang penuh dengan kekejian, yang penuh dengan kesakitan, yang hilir gemati tiada putus-putusnya. Itulah tidak ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kekejian di dalam hidupnya selalu berada tindakan ucapan. Sebaliknya, berkat yang dimaksud dalam firman ini adalah orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan melakukan kebenarannya, berikut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tak akan ditinggalkan karena Tuhan selalu menyertai dalam segala langkah, perbuatan, ucapan, tindakan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon atas pertolongan kasih Tuhan selalu berada di dalam kehidupan kami bersama, sehingga firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami, bisa merubah sifat-sifat kekejian, sifat-sifat yang tidak berkenan di hati Tuhan, karena berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kami bersama ini. Maka dalam makna berkat ini, orang-orang yang penuh ucapan syukur dan terima kasih apa yang Tuhan rencanakan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang percaya. Inilah makna daripada saat ini firman yang baru-baru kita terima bersama-sama. Selebihnya Tuhan, kami menyerahkan nama-Mu yang selalu membawa kebenaran tertera di dalam kehidupan kami bersama, sehingga berkati Tuhan hamba-Mu melantarkan segala kebenaran dari Engkau dimanapun berada. Lindungi, berkati, damai sejahtera, sukacita, serta lindungi atas keluarganya Tuhan, sehingga dalam pelayanannya dimanapun berada, dimanapun melayani, dalam lindungan Tuhan, damai sejahtera. Itulah ucapan syukur kami, dan kami menerima kebenaran firman-Mu bersama-sama, sehingga firman-Mu menuntun di dalam kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Itulah yang harus kami lakukan bersama-sama. Ucapan syukur dan terima kasih kupanjatkan ke hadirat-Mu Bapa, dan kami alaskan segala doa-doa kami ini, ucapan syukur dalam firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang agung.
Haleluya, haleluya, amin. Ya, sebelum kita akan tutup di dalam doa, nanti doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Silas Sugito, ya kita akan mempersembahkan persembahan dulu. Ya, untuk persembahan kita akan puji, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebelum nanti akan ditutup oleh Bapak Pendeta Silas Sugito, kita ada pengumuman. Ya, jadi untuk minggu ini kegiatan ibadah di gereja belum ada. Jadi ibadahnya mungkin minggu depan masih online. Karena apa? Karena mungkin PPKM darurat akan diperpanjang. Jadi kita mungkin minggu depan tetap ibadah online kembali. Ya, kita berdoa semoga segera dipulihkan. Kita berdoa untuk negara dan bangsa dan untuk seluruh jemaat. Dan penutup, kami mohon Bapak Pendeta Silas Sugito untuk mengakhiri ibadah pada saat siang hari ini. Monggo Mas Silas. Terima kasih Bapak yang di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Di minggu saat ini Engkau telah memberkati kami jemaat-jemaat Tuhan yang telah bersama-sama mengikuti ibadah online. Bapak, kami mendoakan jemaat yang ada di Sayutan, di Ngembuk, yang ada di Tugu Manggis, Jandang, sekitarnya yang saat ini mengikuti acara ibadah. Kiranya Tuhan campur tangan memberkati. Berkati jemaat Golo Tuhan, baik yang ada di Sempon, yang ada di Mese, yang ada di Sepan, Meru, Soko, Penjil, Pengking, sekitarnya. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati. Berkati jemaat Soco Selogo Imo yang saat ini mengikuti ibadah online, Engkau campur tangan memberkati. Bapak, terima kasih, berkati juga Mbakmu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan memberkati hikmat, akal, budi, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang melimpah. Terima kasih Bapak di surga, berkati jemaat-jemaat semua Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dihindarkan, dijauhkan dari segala sakit, penyakit manapun juga, khususnya saat ini virus corona yang sedang merajalela. Kiranya dari kehidupan orang-orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita berkati bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden. Berkati setiap aparat pemerintah. Campur tangan memberkati Tuhan. Berkati TNI Polri, memberkati haleluya bangsa Indonesia dari tingkat pusat, tingkat provinsi, daerah, berkati semua Tuhan, berkati Kabupaten Wonogiri, berkati dan setiap kecamatan
berkati Kecamatan Bukertopoh Pelem, berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami atas berkat anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan pada setiap kehidupan kami saat minggu ini Tuhan, dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami jemaat-jemaat sudah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu sidang jemaat yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkati yang di kota, diberkati yang di desa, diberkati ladang kamu, diberkati kamu, diberkati ternak piaraanmu, diberkati buah kandungan, diberkatilah bakumu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pada waktu masuk dan diberkatilah pada waktu keluar. Sekarang Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari kita terima berkat anugerah yang dari Tuhan. Terimalah segala berkat rahmat anugerah pertolongan, cinta kasih Allah Bapa di dalam surga, kekuatan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, dan peran semua hari batang yang di nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Sugeng siang, Gusti memberkati. Selamat siang. Tuhan memberkati. Jaga kesehatan, jaga prokes, tetap siap. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Shalom Pak Gito, apa kabar Pak Gito? Mas Slamet, shalom. Tuhan berkati Mas Slamet. Kelompok Manggis, Sukorejo, shalom. Tuhan berkati. Keluarga Mas Lamiti, keluarga Mas Rumono, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 5, kelompok 6. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.